Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Rebong, selaku moderator. Adapun judul materi yang kami angkat yaitu organisme jamur. Kami dari kelompok 13. Adapun nama teman kelompok saya yaitu yang pertama Ahmad Rinaldi, yang kedua Diananda, yang ketiga Padilla, dan yang keempat Asrianti. Adapun tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari dasar-dasar ilmu tanah. Maksud saya kita masuk ke dalam pengertian jamur. Nah, pada pengertian jamur ini memiliki dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ganjar. Menurut Ganjar yaitu jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang selanjutnya menurut Campbell, fungi adalah eukariota dan sebagian besarnya merupakan eukariota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukariota lainnya. Ditinjau dari caranya memperoleh makanan, organisme struktural, pertumbuhan, dan cara reproduksi. Nah, ini itu saja. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya persilakan kepada teman-teman saya untuk melanjutkan untuk memaparkan materinya. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu struktur tubuh jamur. Tubuh jamur tersusun atas komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Hifa sendiri adalah struktur menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk hifa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Sitoplasmanya mengandung organel eukariotik. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Septa memiliki pori besar yang cukup untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Struktur hifa senositif dihasilkan oleh pembelahan inti sel berkali-kali yang tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria yang merupakan organ penyerap makanan dari substrat. Haustoria dapat menembus jaringan substrat. Selanjutnya, reproduksi generatif seksual. Jamur bereproduksi secara generatif karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Keturunan yang dihasilkan sendiri memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Reproduksi secara generatif didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa berbeda. Hipaples dan hipamid yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk gametangium (organ yang menghasilkan gamet). Gametangium berplasmogami, yaitu peleburan sitoplasma, dan kemudian membentuk zigosporangium eukariotik heterokarotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu. Zigosporangium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering. Dan selanjutnya, reproduksi vegetatif. Pada jamur yang uniseluler, reproduksi
reproductive yang berupa spora, zoospora, dan kondiospora. Jamur yang telah dewasa menghasilkan spogiofor, tangkai kotak spora. Pada ujung sporagiofor terdapat sporagium, kotak spora. Di dalam kotak spora, pembelahan sel dilakukan secara mitosis dan menghasilkan kondiofor atau tangkai koinida. Pada ujung koinidiofor terdapat koidium kotak kondiospora. Klasifikasi jamur. Divisi Zooconchota atau Zooconchotina disebut juga sebagai Diconetic true fungsi. Jenis jamur yang terkenal dari kelompok ini adalah jamur hitam pada roti atau black bread mold atau Rhizopus sp. Difusi. Zooconchotina memiliki anggota yang hampir semuanya hidup pada habitat darat, kebanyakan hidup sebagai saprofit, tubuhnya bersel banyak, berbentuk benang atau himpa, yang tidak bersekat dan tidak menghasilkan spora, yang bergejala reproduksi. Zooconchotina terjadi secara aseksual pada reproduksi seksual jamur, ini menghasilkan zigospora, sedangkan reproduksi aseksualnya dengan perkecambahan atau germinasi spora. Spora tersebut tersimpan di dalam sporagium atau kotak spora. Kemudian bagian B, divisi Ascomycota. Ascomycotina disebut juga sebagai desak fungi, merupakan fungi yang reproduksi seksualnya dengan membuat ascospora di dalam ascus. Ascus adalah semacam sporagium yang menghasilkan ascospora. Beberapa ascus biasanya mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut ascorcap atau ascoma. Ascomata dapat berbentuk mangkok, botol, atau seperti balon. Bagian C, divisi Basidmycota. Jamur ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Beberapa jenis Basidiomycota lainnya juga dapat membahayakan tumbuhan, menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Bagian D, divisi Deuteromycota. Siklus hidup Deuteromycota pada cara reproduksi aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa, khusus yang disebut konidiofor. Jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias. Dengan banyaknya jenis jamur, salah satu cara membedakannya adalah melalui sel serta jaringan yang ada di dalamnya menjadi salah satu faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti, NIM A0303320, Prodi Agroekoteknologi, kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu poin manfaat jamur. Yang pertama, spesies Zygomycetes berguna dalam pembuatan makanan, misalnya Rhizopus. Yang kedua yaitu berperan dalam fermentasi, misalnya pada proses pembuatan tape, yaitu jamur Aspergillus oryzae. Proses pembuatan roti yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga yaitu bidang medis, zat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur jenis Penicillium Schizogenium. Namun demikian, obat antibiotik tersebut baru dikembangkan secara besar-besaran setelah Perang Kedua. Yang keempat yaitu bidang pertanian, jamur-jamur saprofil menghancurkan kayu daun-daunan sehingga menjadi mineral kembali. Yang poin kedua yaitu dampak negatif jamur atau fungsi. Yang pertama, Aspergillus niger adalah jenis jamur yang sering hidup pada saluran telinga tengah dan menimbulkan penyakit yang dikenal dengan otomikos. Yang kedua yaitu jamur parasit. Pada hewan contohnya adalah Aspergillus fumigatus. Jamur ini hidup dan menimbulkan penyakit paru-paru pada burung. Yang kedua, jamur parasit pada tanaman budidaya, misalnya Phytophthora infestans.
dikenal juga sebagai jamur lanas sebagai parasit pada tanaman kentang. Yang keempat yaitu jamur yang menghasilkan racun, contohnya Amanita phoides menghasilkan racun fahin yang dapat merusak sel-sel darah merah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.